Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Marsiska Sari. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang. Di sini saya akan membahas 3 materi pembelajaran, yaitu yang pertama, anestetik, yang kedua, antidepresan, dan yang ketiga, obat-obat yang bekerja pada sistem syaraf otonom. Anestetik. Istilah anestesia yang artinya hilangnya sensasi nyeri atau rasa sakit yang disertai atau tidak disertai hilangnya kesadaran. Penggolongan anestetik dibagi menjadi 2, yaitu anestetik umum dan anestetik lokal. Anestetik umum. Anestesi umum adalah tindakan menghilangkan rasa nyeri atau rasa sakit secara sentral di seluruh tubuh disertai hilangnya kesadaran, bekerja pada sistem syaraf pusat, dan dapat pulih kembali atau reversibel. Menurut penggunaannya, anestesi umum dapat dibagi menjadi 2, yaitu anestesi intravena dan anestesi inhalasi. Anestesia injeksi atau parenteral, yaitu parenteral atau intramuskular atau intravena yang digunakan untuk tindakan yang singkat atau induksi anestesi. Umumnya diberikan tiopental, namun pada kasus tertentu dapat digunakan ketamin, diazepam, dan lain-lain. Untuk tindakan yang lama, anestesi parenteral dikombinasi dengan cara lain. Kemudian ada parektal, yaitu dapat dipakai pada anak untuk induksi anestesi atau tindakan singkat. Anestesia inhalasi, dengan menggunakan gas atau cairan anestesi yang mudah menguap sebagai zat anestesi melalui udara pernapasan. Zat anestetik yang digunakan berupa campuran gas dengan oksigen, dan konsentrasi zat anestetik tersebut tergantung dengan tekanan parsialnya, contohnya ether, dan lain-lain. Mekanisme kerja anestesi umum. Meningkatkan sensitivitas reseptor GABA sehingga transmisi syaraf penginhibisi dan pengindepresi meningkat, biasanya pada obat enfluran, isofluran, kemudian meningkatkan kemampuan glisin untuk berikatan dengan reseptornya, biasanya pada obat propofol barbiturat. Kemudian menghambat reseptor NMDA, biasanya pada obat ketamin, siklopropan, NO, xenon. Obat-obat anestesia umum, injeksi atau parenteral. Yang pertama ada tiopental, golongan barbiturat. Efek samping menekan fungsi kardiovaskular, menekan fungsi pernapasan. Interaksi obat aditif dengan depresan sistem syaraf pusat lainnya. Bila dikonsumsi dengan fenotiazin dapat menyebabkan meningkatkan efek hipotensi. Bila dikonsumsi bersamaan dengan metoclopiramid, aspirin, mepromet, probenecid dapat menyebabkan kekurangannya efek dari tiopental tersebut. Bila dikonsumsi dengan opiat dapat menyebabkan peningkatan depresi.
Sediaan yang beredar di pasaran yaitu ada Tiowel sodium 500 mg injeksi, Tio 500 mg injeksi. Yang kedua ada Propofol, efek samping menekan kardiovaskular dan pernapasan, sindroma infus, interaksi obat, aditif dengan depresan sistem syaraf pusat lainnya. Bila dikonsumsi bersamaan dengan opiat dapat menyebabkan peningkatan depresi. Sediaan yang beredar di pasaran yaitu ada Diprivan 0,01 injeksi intravena, Cresovol 10 mg per mili injeksi intravena, Recovol 10 mg per mili dan 20 mg per mili injeksi intravena. Tiga, ketamin, efek samping menghasilkan efek simpatomimetik yang bermanfaat untuk pasien hipotensi. Efek depresan pernapasan paling rendah. Interaksi obat bila diberikan bersamaan teofilin dapat menyebabkan resiko konvulsi. Bila dikonsumsi bersamaan dengan antidepresan sistem syaraf pusat, dapat menyebabkan terjadinya peningkatan resiko depresi pernapasan. Dengan obat hormon tiroid dapat menyebabkan peningkatannya resiko terjadinya hipertensi. Meningkatkan kerja otot antihipertensi sehingga dapat menyebabkan terjadinya hipotensi, dan lain-lain. Sediaan yang beredar di pasaran yaitu ada Ivanes 100 mg per 10 mili injeksi intravena, KTM 100 mg per 10 mili injeksi intravena. Empat, Etomidat, efek samping menekan fungsi pernapasan namun lebih rendah dari tiopental. Interaksi obat bila diberikan bersamaan dengan neuroleptik, opiat, dan obat penenang lainnya yang menyebabkan efek hipnotik berkurang. Sediaan yang beredar di pasaran yaitu ada Etomidat Lipuro 2 mg per mili injeksi intravena. Obat-obat anestesi umum inhalasi yaitu yang pertama isofluran paling sering digunakan. Efek samping menurunkan tekanan arteri, menurunkan metabolisme otak. Interaksi obat berinteraksi dengan absorben karbon dioksida kering, berinteraksi dengan relaksan otot. Sediaan yang beredar di pasaran yaitu isofluran dexamedica 250 ml larutan inhalasi, Terele 100 ml larutan inhalasi. 2 ada sevofluran, efek samping menurunkan tekanan arteri, menurunkan metabolisme otak. Interaksi obat berinteraksi dengan absorben karbon dioksida kering, berinteraksi dengan relaksan otot. Sediaan yang beredar di pasaran yaitu ada isofluran dexamedica 250 ml larutan inhalasi, Terele 100 ml larutan inhalasi. Anestetik lokal. Obat yang menghasilkan blokade konduksi atau blokade lorong natrium pada dinding syaraf secara merata terhadap rangsangan transmisi sepanjang syaraf jika digunakan pada syaraf sentral atau perifer. Efek anestesi hanya pada tempat tertentu atau lokal. Secara kimiawi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Golongan ester. Golongan ester dimetabolisme oleh enzim pseudocholinesterase di plasma, contohnya prokain, tetrakain. 2. Golongan amin. Golongan amin melalui degradasi enzimatis di hati, contohnya lidokain, bupivakain. Penggunaan berdasarkan cara pemakaiannya, anestesi lokal dibagi menjadi 6, yaitu 1. Anestesi lokal digunakan secara lokal untuk melawan rasa nyeri dan gatal, misalnya larutan atau tablet hisap untuk menghilangkan rasa nyeri di mulut atau leher, tetes mata untuk mengukur tekanan intraokular, atau mengeluarkan benda asing di mata, juga sebagai salep untuk gatal dan nyeri luka bakar dan dalam bentuk supos untuk antiwasir. 2. Anestesi infiltrasi diberikan di tempat yang dibius ujung-ujung syarafnya, biasanya pada daerah kulit dan gusi untuk pencabutan gigi.
3. Anestesi konduksi. Injeksi di tulang belakang yaitu dengan menyuntikkan suatu tempat di mana banyak syaraf terkumpul, sehingga mencapai anestesia dari suatu daerah yang luas, misal pada pergelangan tangan atau kaki, juga untuk mengurangi nyeri yang hebat. 4. Anestesi spinal, injeksi punggung. Dicapai pembiusan dari kaki sampai tulang dada hanya dalam beberapa menit. Kesadaran penderita tidak dihilangkan dan selesai pembedahan tidak terasa mual. 5. Anestesi epidural, termasuk injeksi punggung. Obat disuntikkan di ruang epidural tergantung pada efek yang dihendaki. Injeksi diberikan di lokasi yang berbeda, secara lubal. Untuk Sectio Caesarae, obsteri dan pembedahan perut bagian bawah secara servikal, mencapai hilang rasa di tengkuk, secara torakal untuk pemotongan di paru-paru dan di perut bagian atas. Kemudian ini adalah gambar bagian dari jenis anestesi lokal. Mekanisme kerja anestesi lokal. Menghambat konduksi sinyal melalui penghambatan masuknya ion Na+ pada salurannya sehingga mencegah terjadinya potensial aksi. Penghambatan konduksi mengakibatkan lumpuhnya syaraf motorik dan sensorik pada area tertentu. Obat-obat anestesi lokal yaitu 1. Tetrakain, anestesi infiltrasi, efek samping, mengantuk, nyeri kepala dan pusing, mual dan muntah. Interaksi obat bila dikonsumsi bersamaan dengan fenobarbital dapat menginduksi methemoglobin. Sediaan yang beredar di pasaran yaitu ada ophthalmic tetrasilin 0,5%. 2. Benzokain, anestesi permukaan. Efek samping, mengantuk, nyeri kepala dan pusing, mual dan muntah. Interaksi obat yaitu bila dikonsumsi bersamaan dengan sulfanilamid menyebabkan anestesi dari benzokain berkurang. Sediaan yang beredar di pasaran yaitu ada boraginol N salep 10%. 3. Lidokain, anestesi infiltrasi dan permukaan antiaritmia. Efek samping, mengantuk. Interaksi obat bila diberikan dengan anestesi lokal lainnya dapat menyebabkan peningkatnya efek toksik. Sediaan yang beredar di pasaran: Bunaskan ampul 5 mg per mili, Dekain spinal 0,5 ampul 5 mg per mili, Dolones ampul 5 mg per mili. Materi selanjutnya adalah antidepresan. Antidepresan. Depresi adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus tertekan atau kehilangan minat dalam beraktivitas, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas hidup sehari-hari. Antidepresan atau antidepresi adalah golongan obat untuk mengobati depresi. Obat ini bekerja dengan cara menyeimbangkan kandungan senyawa kimia alami dalam otak yang terlibat mempengaruhi suasana hati. Jenis-jenis depresi. 1. Depresi ringan. Depresi ringan pada umumnya dapat dicirikan bila seorang memiliki perasaan bersalah yang mendalam, putus asa, lebih sensitif atau gampang marah, tampak murung, dan menjadi senang menyendiri, sehingga tidak dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Biasanya, depresi ringan terjadi selama 2 minggu. Tidak boleh dianggap sepele karena dapat menjadi berat bila tidak segera diatasi. 2. Depresi berat. Dapat dikatakan depresi berat jika memiliki gejala-gejala dari gangguan depresi mayor berupa perubahan dari nafsu makan dan berat badan, perubahan pola tidur dan aktivitas, kekurangan energi, perasaan bersalah, dan pikiran untuk bunuh diri yang berlangsung setidaknya kurang lebih 2 minggu.
3. Depresi psikotik. Pasien depresi psikotik dicirikan dengan gangguan seperti tidak dapat membedakan antara hayalan dan kenyataan, sering mengalami banyak halusinasi berupa suara-suara, serta kerap terganggu akan pikiran-pikiran buruk atau delusi. 4. 3. Depresi kronik atau distimia. Depresi kronik atau distimia bersifat ringan tetapi berlangsung lama atau kronik. Gejala-gejala distimia berlangsung lebih lama dari gangguan depresi mayor, yaitu selama 2 tahun atau bahkan lebih. Individu dengan gangguan ini masih dapat berinteraksi dengan aktivitas sehari-hari. Namun, orang dengan distimia sering dianggap sebagai orang-orang yang terlalu kritis, terus mengeluh dan juga dianggap tidak mampu bersenang-senang. 4. Depresi postpartum. Depresi postpartum atau depresi pasca melahirkan dapat bersifat ringan hingga berat. Berbeda dengan baby blues, depresi postpartum dapat berlangsung hingga setahun setelah melahirkan bayi. Depresi ini dapat terjadi pada perempuan yang memiliki riwayat depresi berat dalam hidupnya. Kehamilan yang tidak diharapkan, persalinan yang traumatik, usia ibu yang terlalu muda, permasalahan keuangan atau permasalahan keluarga adalah hal-hal yang dapat memicu seorang perempuan mengalami depresi postpartum. 5. Depresi musiman atau seasonal affective disorder. Depresi musiman merupakan jenis depresi ringan. Cirinya, pasien SAD merasakan energi melemah dan merasakan suasana hati yang buruk di musim-musim tertentu dan terjadi di setiap tahunnya. Penduduk di negara 2 musim juga berkemungkinan mengalami SAD, karena depresi SAD ini dialami, muncul, dan hilang pada waktu yang sama setiap tahunnya. 6. Substance-induced mood disorder adalah jenis depresi yang menyebabkan gangguan mood karena hasil penggunaan zat tertentu. Penggolongan dan contoh senyawa obat serta mekanisme kerjanya. 1. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors atau SSRI. Serotonin adalah neurotransmitter yang terkait dengan perasaan senang dan bahagia. Pada otak orang yang mengalami depresi, produksi serotoninnya rendah. SSRI digunakan untuk mengobati depresi sedang sampai berat. SSRI adalah jenis antidepresan yang paling sering diresepkan karena resiko efek sampingnya tergolong rendah. Mekanisme kerja: SSRI bekerja memblokir serotonin agar tidak diserap kembali oleh sel syaraf, atau syaraf biasanya mendaur ulang neurotransmitter ini. Hal ini menyebabkan peningkatan konsentrasi serotonin, yang dapat meningkatkan mood dan kembali menumbuhkan minat terhadap aktivitas yang dulunya disukai. Efek samping, yaitu gangguan saluran cerna, dipengaruhi oleh jumlah dosis, seperti mual, muntah, dispepsia, sakit perut, diare, dan konstipasi. Anoreksia, dengan penurunan berat badan, namun ada juga dalam beberapa kasus mengalami peningkatan nafsu makan. Reaksi hipersensitivitas termasuk gatal, biduran, anafilaksis, mialgia, mulut kering, mengantuk. Interaksi obat. Yang pertama ada fluoxetine dan obat lainnya seperti ibuprofen, aspirin, dan thiazolin dapat menyebabkan aktivitas obat menurun dan dapat meningkatkan potensi terjadinya efek samping. Yang kedua ada sertralin, meningkatkan resiko kelebihan zat kimia serotonin jika digunakan bersamaan dengan antibiotik, linezolid, fentanyl, tramadol, litium, dan antidepresan trisiklik. Sediaan yang beredar di pasaran yaitu pertama fluoxetine, ada Deprazac tablet 20 mg dan Nesetin 20 mg. Yang kedua ada sertralin yaitu Antipres tablet 50 mg dan Nudep tablet 50 mg. 2.
Antidepresan trisiklik atau TCA merupakan obat antidepresan yang tergolong sudah lama. Seringkali banyak menimbulkan efek samping bila dibandingkan dengan antidepresan lain. Jenis ini biasanya dipakai jika obat lain tidak memberikan respon. Mekanisme kerja menghambat penguraian norepinefrin sekaligus serotonin, efek samping, kejang, sedasi, hipertensi, efek antikolinergik, gangguan jantung dan fungsi seksual, peningkatan bobot badan, toksisitas, agitasi, bingung, penurunan daya ingat. Interaksi obat 1. Dosepin. Penggunaan bersama dengan arbutamin, betanidin, kabanis, karbamazepin, simetidin, dan lain-lain dapat menyebabkan peningkatan resiko efek samping tertentu. Kedua, amitriptilin. Interaksi antara amitriptilin dan MAO seperti isokarbosazid, penelzin, tranilipromin, selegilin dapat menyebabkan sindrom serotonin yang berpotensi letal. Untuk itu, penggunaan MAO bersamaan dengan amitriptilin harus dihentikan setidaknya 2 minggu sebelum penggunaan amitriptilin. Sindrom serotonin juga dapat terjadi pada penggunaan amitriptilin bersamaan dengan SSRI, seperti citalopram, sertralin, dan fluoxetine. SSRI juga memiliki efek inhibisi sitokrom P452D6 sehingga menyebabkan peningkatan konsentrasi amitriptilin. Sediaan yang beredar di pasaran yaitu ada 1. Dosepin HCl Salagon krim 5%. 2. Amitriptilin yaitu amitriptilin tablet 25 mg. 3. Serotonin norepinefrin reuptake inhibitors atau SNRI. SNRI bekerja lebih spesifik dibandingkan dengan TCA, sehingga memungkinkan efek samping yang terjadi lebih kecil. Mekanisme kerja menghambat penguraian norepinefrin sekaligus serotonin. Efek samping 1. Duloxetine yaitu insomnia, hipersomnia, diare, pusing, sakit kepala, nafsu makan berkurang, sering berkeringat, konstipasi, sakit kepala, mulut kering. 2. Perubahan suasana hati atau perilaku, kecemasan, serangan panik, kesulitan tidur, atau jika Anda merasa impulsif, mudah marah, gelisah, rasa ingin marah, agresif, gelisah, hiperaktif, mental atau fisik, lebih tertekan, atau memiliki pikiran tentang bunuh diri atau menyakiti diri sendiri. Interaksi obat 1. Duloxetine meningkatkan resiko keracunan obat jika dikonsumsi bersama obat MDMA, St. John wort, obat antidepresan golongan SSRI seperti fluoxetine. Meningkatkan kemungkinan efek samping yang fatal jika digunakan bersamaan obat antidepresan golongan MAO. Menurunkan efektivitas duloxetine jika digunakan bersamaan dengan obat simetidin, fluvoxamine, dan antibiotik golongan quinolone seperti ciprofloxacin. Meningkatkan efek samping seperti pendarahan dan memar jika digunakan bersamaan dengan antikoagulan, antiplatelet seperti aspirin dan clopidogrel, dan obat antiinflamasi non-steroid. 2. Penggunaan bersamaan dengan metoprolol, zolpidem, dan lain-lain dapat meningkatkan potensi peningkatan resiko efek samping tertentu. Sediaan yang berada di pasaran yaitu 1. Fenlavanin, Evesor XR tablet 37,5 mg, 75 mg, dan 150 mg. 2. Duloxetine Cymbalta tablet 30 mg dan 60 mg.
monoamin oksidase inhibitor atau MAO. Jenis ini diberikan jika obat antidepresan lain tidak membantu, karena obat golongan MAO banyak menimbulkan interaksi dengan makanan atau obat lainnya, sering menimbulkan efek samping serta menimbulkan efek ketergantungan, dan harus menghindari sejumlah makanan dan obat karena meningkatkan efektivitas adrenergik, menyebabkan hipertensi krisis, atau makanan fermentasi atau yang diawetkan, obat simpatomimetik. Mekanisme kerja menghambat enzim monoamin oksidase yang menguraikan senyawa-senyawa monoamin termasuk serotonin. Efek samping gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, peningkatan berat badan. Interaksi obat 1. Selegilin, diskinesia atau pergerakan otot tidak wajar, hipertensi atau tekanan darah tinggi, gangguan jiwa, postural hypotension atau pusing, penyakit ginjal kambuhan, kepala terasa ringan, atau pingsan ketika bangun dari tidur atau posisi duduk. Gunakan dengan hati-hati karena dapat memperburuk keadaan. 2. Penelzin, penggunaan bersamaan dengan amitriptilin, amosapin, amfetamin, apraklonidin, atau masetin dapat mempengaruhi kerja penelzin. Contoh sediaan obat yang beredar di pasaran. 1. Selegilin, yaitu ada tablet 5 mg, transdermal pack 6 mg. 2. Penelzin tablet 15 mg. 5. Antidepresan antipikal merupakan antidepresan jenis lain yang bekerja sedikit berbeda dengan obat lain. Mekanisme kerja bekerja menyerupai analog serotonin. Efek samping gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, peningkatan berat badan, efek antikolinergik. Interaksi obat 1. Bupropion meningkatkan resiko terjadinya efek samping yang fatal digunakan dengan obat penghambat monoamin oksidase. Peningkatan resiko terjadi efek samping yang fatal apabila digunakan dengan levodopa atau amantadin. Mirtazapin, penggunaan bersamaan simetidin, diazepam, ketokonazol, tramadol, tritopan, dan lain-lain dapat memperburuk efek samping. Sediaan yang beredar di pasaran. 1. Bupropion, tablet oral hidroklorin 75 mg dan 100 mg. 2. Mirtazapin, tablet oral 7,5 mg, 15 mg, 30 mg, dan 45 mg. Materi selanjutnya adalah obat-obat sistem syaraf otonom. Obat-obat sistem syaraf otonom. Sistem syaraf otonom merupakan sistem syaraf yang bekerja secara tak sadar atau yang bekerja tanpa perintah. Sistem syaraf otonom disusun oleh serabut syaraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Sistem syaraf otonom berfungsi untuk mempertahankan keadaan tubuh dalam kondisi terkontrol tanpa pengendalian secara sadar. Sistem syaraf otonom dibagi menjadi 2 penggolongan, yaitu 1. Sistem syaraf simpatis atau adrenergik dan adrenolitik adalah syaraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada dan pinggang. Parasimpatis, bagian dari sistem syaraf otonom, cenderung bertindak berlawanan terhadap sistem syaraf parasimpatis. Sistem syaraf simpatis disebut juga sistem syaraf thoraculumbar karena syaraf preganglion keluar dari tulang belakang toraks ke-1 sampai dengan ke-12.
Sistem syaraf ini berupa 25 pasang ganglion atau simpul syaraf yang terdapat di sumsum tulang belakang. 2. Sistem parasimpatis atau kolinergik dan antikolinergik. Sistem syaraf yang mempunyai suatu sadar dengan medula oblongata spinalis disebut juga sistem syaraf kraniosakral karena syaraf preganglion keluar dari daerah otak dan daerah sakral. Fungsinya berlawanan dengan syaraf simpatis karena syaraf simpatis dapat mempercepat kerja bagian organ, tetapi syaraf parasimpatis juga dapat memperlambat kerja dalam organ. Obat-obat yang bekerja pada sistem syaraf simpatik. 1. Agonis adrenergik atau simpatomimetik, yaitu agonis adrenergik langsung, agonis adrenergik tidak langsung inhibitor MEO atau monoamin oksidase, inhibitor COMT, katekol O-metil transferase. 2. Agonis adrenergik atau simpatolitik, yaitu alpha blocker dan beta blocker. Agonis adrenergik atau simpatomimetik. Agonis adrenergik langsung. Obat yang termasuk tipe ini langsung diberikan pada reseptor adrenergik, sehingga mengaktifasi reseptor tersebut. Obat-obat yang bertindak sebagai agonis adrenergik langsung memiliki afinitas terhadap reseptor-reseptor tertentu. Misalnya, norepinefrin memiliki afinitas terhadap reseptor alfa dan beta 1. Epinefrin memiliki afinitas terhadap reseptor alfa, beta 1, beta 2. Isoproterenol memiliki afinitas terhadap reseptor beta 1, beta 2. Contoh senyawa obatnya yaitu epinefrin. Interaksi obat dapat terjadi gangguan irama jantung jika epinefrin digunakan bersamaan dengan cisapride, indapamide, atau quinidin. Meningkatkan tekanan darah jika digunakan bersamaan linezolid. Efek samping berkeringat, mual dan muntah, gelisah, pusing, gangguan irama jantung, gangguan pernapasan, lemas, kulit pucat. Obat yang beredar di pasaran yaitu Pinef. Agonis adrenergik tidak langsung. Menghambat reuptake jika NE atau norepinefrin banyak atau tidak digunakan, maka akan mengalami reuptake masuk kembali ke sel syaraf semula dan disimpan dalam granul. Menghambat MEO atau monoamin oksidase karena MEO lah yang menginaktifkan neurotransmitter, menyebabkan pelepasan NE atau norepinefrin. Contoh senyawanya yaitu amfetamin. Interaksi obat meningkatkan resiko meningkatnya tekanan darah jika dikonsumsi dengan obat golongan penghambat beta, meningkatkan resiko gangguan jantung dan pembuluh darah jika digunakan dengan obat golongan antidepresan trisiklik, seperti amitriptilin. Berkurangnya urin jika digunakan dengan obat alkalinisasi urin seperti natrium bikarbonat. Dan meningkatnya reproduksi urin jika digunakan dengan pengasam urin seperti kalium fosfat, menghambat penyerapan fenobarbital dan phenytoin, menghambat kerja amfetamin jika dikonsumsi dengan chlorpromazin, haloperidol, atau litium. Efek samping, efek kering, mual, muntah, diare, sembelit, kram perut, serta kehilangan nafsu makan. Obat yang beredar di pasaran yaitu adrenal. Antagonis adrenergik atau simpatolitik, menghambat reuptake jika norepinefrin banyak
atau tidak digunakan, maka akan mengalami reuptake masuk kembali ke sel saraf semula dan disimpan dalam granul. Menghambat MEO atau monoamin oksidase, karena MEO lah yang menginaktifkan neurotransmitter, menyebabkan pelepasan neuropinefrin. A. Alpha blocker. 1. Memblok alfa. Mengeblok reseptor alfa secara tidak spesifik. Alfa 1 dan alfa 2 sama-sama diblok. Contoh obat: ventolamin, tolazolin. Fungsinya untuk vasodilator. 2. Memblok alfa 1. Spesifiknya hanya untuk alfa 1. Contoh obat: prazosin, trimazolin, terazolin. Fungsinya sebagai obat antihipertensi. Alfa 1 menyebabkan vasokonstriksi. 3. Memblok alfa 2. Spesifiknya hanya untuk alfa 2. Contoh obat: yohimbin. Contoh senyawa obatnya yaitu prazosin. Interaksi obat: acebutolol, alprenolol, atenolol, kobicistat, tadalafil. Efek samping: detak jantung cepat atau berdebar atau dada berdebar. Perasaan seperti akan pingsan, kesulitan bernapas, pembengkakan di tangan, pergelangan kaki atau kaki, dan ekresi penis yang menyakitkan yang berlangsung 4 jam atau lebih. Obat yang beredar di pasaran: Redupres tablet. B. Beta blocker. 1. Memblok beta. Mengeblok reseptor beta secara tidak spesifik karena jarang digunakan. Contoh obat: propanolol, karteolol, pindolol, timolol. Fungsinya menurunkan denyut jantung, cardiac output, tekanan darah. 2. Memblok beta 1. Spesifiknya hanya untuk beta 1. Contoh obat: acebutolol, atenolol, betasolol. Fungsinya menurunkan frekuensi denyut jantung dan untuk pengobatan hipertensi. 3. Memblok beta 2. Spesifiknya hanya untuk beta 2. Contoh obat: butasamin, menyebabkan bronkokonstriksi. Contoh senyawa obatnya yaitu propanolol. Interaksi obat: menyebabkan pengaruh irama detak jantung atau perubahan kekuatan otot jantung. Jika dikonsumsi bersamaan dengan amiodaron atau antagonis kalsium, beresiko menimbulkan depresi. Jika dikonsumsi secara berkelanjutan dengan obat reserpin, menurunkan efek antihipertensi. Jika dikonsumsi dengan OAINS, efek samping: mual, muntah, konstipasi, diare dan kram perut, insomnia, impotensi. Obat yang beredar di pasaran yaitu propanolol, Pharmadral, Liblock. Agonis kolinergik atau kolinomimetik. Agonis kolinergik langsung. 1. Golongan ester memiliki bentuk yang hampir mirip dengan struktur asetilkolin. Namun, obat golongan ini lebih tahan terhadap enzim pendegradasi asetilkolin esterase karena efek obatnya dapat bertahan lama. Contohnya karbakol, metakolin, dan betanekol, selektif untuk reseptor muskarinik. 2. Golongan alkaloid, berasal dari tanaman sehingga tidak dapat dimetabolisme oleh enzim asetil
cholinerterase, contohnya arekolin, muskarin, dan pilokarp. 3. Golongan nikotin. Untuk terapi membantu pasien menghentikan kebiasaan merokok. Cholinesterase inhibitor atau menghambat kerja enzim asetilcholinesterase. 1. Inhibitor reversible. Menghambat interaksi asetilkolin dengan enzim asetilcholinesterase. Namun, setelah waktu tertentu, kompleks tersebut bisa lepas, sehingga kadar asetilkolin akan meningkat dan biasanya digunakan untuk penyakit yang kadar asetilkolinnya menurun. Contohnya, Alzheimer, myasthenia gravis, demensia. Obatnya yaitu edroponium, digunakan untuk diagnosa apakah pasien menderita myasthenia gravis atau penyakit autoimun di mana ototnya lemah. Neostigmin dan piridoxtigmin untuk terapi secara peroral. 2. Inhibitor irreversible atau bukan obat, yaitu menfosforilasi enzimnya sehingga enzim terinaktivasi. Namun sayangnya kurang selektif dibandingkan golongan di atas sehingga bisa menghambat berbagai enzim yang ada serinnya. Jika asetilcholinesterase dihambat kuat, maka kadar asetilkolinnya meningkat karena tidak ada yang menginaktivasinya. Akibatnya, seolah-olah otot terasa kuat dan juga keringat berlebihan. Biasanya golongan senyawa ini digunakan pada insektisida. Yang lebih bahaya adalah senyawa organofosfat bisa menembus semua membran, kulit, bahkan barir dari otak. Antagonis kolinergik atau kolinolitik. 1. Antagonis muskarinik, di mana obat bersifat kompetitif terhadap asetilkolin pada reseptor asetilkolin muskarinik. Contohnya atropin, skopolamin, mencegah motion sickness. Pusat mual diatur oleh ACH. Muskarinik di mana termasuk mual ringan dan dapat digunakan antihistamin seperti dimendihidranat. Ipratropium atau bronkodilator, mencegah kontraksi otot bronkus dengan inhibisi sistem syaraf parasimpatik. Dikombinasi dengan salbutamol untuk memacu sistem syaraf simpatik. 2. Ganglionic blocker, memblok aksi asetilkolin pada reseptor nikotinik pada semua ganglion otonom. 3. Neuromuscular blocker, memblok interaksi asetilkolin pada reseptor asetilkolin nikotinik di sel otot atau spesifik hingga menghasilkan relaksi otot. Contohnya tubokurare, racun yang biasanya ada di ujung anak panah orang India atau kurare, sehingga musuh yang terkena akan lumpuh. Kemudian ada lagi dantrolen, yaitu mengobati maligna hipertemia. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian materi pembelajaran dari saya. Saya yakin materi yang saya sampaikan akan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.